Sial, aku jatuh ke dalam perangkap. Ia bahkan tak sempat membuka mata saat secara refleks memukul tanah, berharap dapat menggunakan kekuatan balik untuk melompat dan melarikan diri. Ini adalah reaksi naluriah seorang anggota pasukan khusus yang di atas rata-rata. Saat tangannya menyentuh tanah, rasa sakit tiba-tiba terasa di tangannya seperti kilat yang menyambar, bersamaan dengan munculnya ledakan ketidakberdayaan. Ling Tian membuka matanya dan pikirannya bergetar. Tian, akhirnya kau bangun. Kejutan suara lembut seorang wanita terdengar di telinganya. Ling Tian melihat ke arah sumber suara dan menemukan wajah halus penuh cinta dan perhatian menatapnya. Ia melihat kecantikan klasik yang indah mencengangkan dan benar-benar istimewa. Dalam pikiran Ling Tian, aliran kenangan yang tak asing melintas. Ling Tian adalah warga Hua. Sebelumnya ia bekerja pada pasukan khusus Serigala Elit, divisi Angkatan Darat Bangsa Hua, dan telah mengukir jasa yang tak terhitung selama pengabdiannya. Ia telah mengambil bagian dalam kompetisi pasukan khusus internasional dan memenangkan gelar petarung individu terbaik, serta diakui sebagai Raja para Ahli Senjata. Lalu dalam suatu misi rahasia khusus multinasional, suatu kekeliruan telah mengorbankan jiwa seorang rekan kerjanya, dan ia harus bertanggung jawab. Dipenuhi rasa bersalah, ia memilih untuk mundur dan meninggalkan divisi Taring Serigala. Setelah mundur, tidak ada kabar yang muncul tentangnya. Ia memilih pergi ke luar negeri dan bekerja pada organisasi tentara bayaran yang dikenal secara internasional. Karena ketangkasannya ia menjadi kartu truf yang mematikan. Setiap misi yang diikutinya selalu memiliki tingkat keberhasilan 100%. Meskipun ia sudah pensiun dari divisi Taring Serigala beberapa tahun sebelumnya, hatinya masih terikat pada tanah airnya. Jika ada misi yang akan merugikan bangsa Hua, ia tidak hanya akan menolak misi tersebut, tetapi ia juga akan mengungkap identitas orang yang memberikan misi dan membunuhnya secara brutal. Seiring waktu berjalan, ia menjadi duri bagi semua bangsa lain selain bangsa Hua. Di mata bangsa-bangsa lain, dia adalah bom waktu. Pembantaian dan pertumpahan darah akan mengikuti kemanapun ia pergi. Berbagai negara mulai berkomplot melawannya dan bersedia membayar berapapun dan menyewa pembunuh bayaran kelas dunia. Meski demikian, dengan berlalunya waktu, kehidupan Ling Tian menjadi lebih nyaman. Para pembunuh bayaran menghilang seperti sirna di udara. Pada akhirnya, tidak ada pembunuh bayaran yang bersedia menerima misi bunuh diri lagi. Mencoba membunuh Ling Tian sama saja dengan bunuh diri. Pernyataan ini dikenal baik di dunia pembunuh bayaran dan tentara bayaran. Ia, Ling Tian, bukan hanya seorang ahli senjata yang tangguh, tetapi juga seorang suhu yang menguasai kungfu Singikuan dan berhasil mengembangkan energi internalnya. Ia jarang bertemu lawan yang sepadan di seluruh dunia. Jikapun ada, ia tak pernah kalah. Belum lama Ling Tian menerima berita dari perantaranya yang paling dipercaya. Bangsa R telah menciptakan sejenis senjata biologis yang tak berwarna dan tak berasa. Mereka berencana untuk mengangkut senjata ke negeri Hua, untuk sebuah persekongkolan yang mengerikan. Tentu saja Ling Tian tak akan duduk diam dan membiarkannya terjadi. Ia pun beraksi. Dengan bantuan sang perantara, lokasi senjata biologis itu bisa diketahui. Ketika ia berhasil menembus masuk laboratorium bawah tanah dengan jejak penuh darah, dan tepat saat ia akan menghancurkan sekumpulan senjata biologis. Lantai laboratorium tiba-tiba amblas, memerangkapnya ke dalam sel yang sepenuhnya tertutup. Saat dilihatnya prajurit bangsa R yang satu persatu muncul di luar kandang, dengan senjata api di tangan mereka. Ling Tian langsung mengerti, ini adalah konspirasi untuk menangkapnya. Ia dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Karena tanpa kecerdikannya, konspirasi bangsa R ini pasti tidak akan pernah bisa berhasil. Bahkan sampai mati, Ling Tian takkan mengetahuinya. Tak pernah kubayangkan bahwa aku, Ling Tian, yang selalu berjalan tanpa hambatan, pada akhirnya jatuh ke tangan saudara yang paling kupercaya. Lucu sekali. Benar-benar menggelikan. Tapi, aku tidak merasa rugi. Selama hidupku, jumlah teroris, pejabat korup dan agen-agen khusus yang mati di tanganku lebih dari 10.000. Aku rasa impas. Sepadan, lebih besar dari, hahaha. Saat pikiran itu melintas di benaknya, Ling Tian tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Suasana hatinya dipenuhi kegembiraan. Tian, ada apa denganmu? Jangan membuat ibu takut. Petik 2. Suara lembut terdengar lagi. Kali ini dengan sedikit kecemasan. Pikiran Ling Tian sedang kacau. Ia sangat yakin ia tidak mengenali wanita di depan matanya. Namun, sorot mata wanita ini tampaknya penuh ketulusan dan tanpa kepalsuan apapun. Seolah-olah ia melihat keluarganya sendiri. Yang memanggilku Tian. Dan menyebut dirinya, Ibu. Apakah Ibu adalah nama yang bisa kau panggil sendiri dengan seenaknya? Lebih besar dari... Saat Ling Tian sedang bersiap mendebat wanita cantik ini, serangkai kenangan asing terlintas di dalam pikirannya.
Ling Tian merasa seperti disambar petir. Terpana seakan sedang ditotok pada titik akupunturnya. Dunia ini sedikit mirip dengan zaman kuno di kehidupanku sebelumnya. Dunia di mana ahli bela diri merajalela. Dan yang kuat dihormati. Selama kau cukup kuat, kekuasaan manapun harus tunduk di depanmu. Termasuk kekuatan berdaulat yang paling tinggi. Namun, terlepas dari fakta bahwa aku menyeberang ke dunia ini, masuk dalam tubuh orang lain adalah hal yang baik. Tapi benar-benar merasuki anak laki-laki tak beruntung ini. Lebih besar dari satu hal yang membuat Ling Tian senang adalah orang ini juga bernama Ling Tian. Duan Ling Tian, 15 tahun. Kota Angin Semilir, murid keluarga Li dengan nama belakang yang lain. Ibunya, Li Rou, adalah tetua ke-9 keluarga Li. Ayahnya, dalam ingatannya, tidak pernah ada. Sejak awal, akhirnya ia memiliki ibu yang mencintainya. Sementara di kehidupan sebelumnya, aku hanyalah seorang yatim piatu. Lebih besar dari, dalam proses menggabungkan ingatan-ingatan asing ini, Ling Tian menemukan alasan mengapa Duan Ling Tian terluka parah dan terbaring di tempat tidur. Pagi ini, putra bungsu tetua ke-7 keluarga Li, Li Xin, menghina Duan Ling Tian dengan memanggilnya anak bajingan yang hanya kenal ibunya tetapi tidak ayahnya. Duan Ling Tian membentak marah, dan mulai berkelahi dengan Lin Si. Tapi bagaimana bisa Duan Ling Tian, yang bahkan belum mencapai tahap penempaan tubuh, menjadi tandingan untuk Li Xin, yang telah mencapai level 2 dari tahap penempaan tubuh. Dia terluka parah seketika oleh Li Xin dan dikirim ke ambang kematian. Saat Duan Ling Tian menghela napas terakhirnya, Ling Tian mengambil alih tubuh Duan Ling Tian. Termasuk kenangannya. Setelah ingatan asingnya benar-benar menyatu, Ling Tian menghela nafas. Ia tahu, mulai saat ini dan seterusnya, ia akan menggunakan identitas Duan Ling Tian untuk masuk ke dunia asing ini. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi Duan Ling Tian, dan Duan Ling Tian akan menjadi dirinya. Nyonya, sang ketua mengirimkan beberapa obat. Sebuah suara terdengar dari sisi telinganya, membuat Duan Ling Ting melihat ke arah sumber suara. Seorang gadis pelayan terburu-buru masuk ke ruangan dan menyerahkan kotak kecil nan indah kepada Li Rou. Aroma obat tercium segera saat kotak itu dibuka. Tian, kemarilah, minum obat ini. Ibu akan mengobati lukamu. Petik 2. Li Rou mengeluarkan pil obat yang berwarna gelap dari kotak dan mengarahkan ke mulut Duan Ling Tian. Baunya harum, lebih besar dari, menarik napas dalam. Duan Ling Tian membuka mulutnya dan menelan pil itu. Pil itu larut saat memasuki mulutnya dan terasa aliran hangat memasuki tubuhnya. Kemudian Duan Ling Tian memperhatikan Li Rou telah meletakkan tangan di dadanya. Aliran sedingin es menjalar ke dalam tubuhnya, melarutkan aliran hangat dari pil dan mengobati lukanya. Sepertinya mirip dengan energi internal dari kehidupanku sebelumnya. 1 jam kemudian, Li Rou selesai. Duan Ling Tian menyadari bahwa separuh rasa sakit di tubuhnya telah menghilang. Tidak ada ketegangan apapun. Dia terkesiap. Apakah yang baru diminumnya semacam ramuan kehidupan? Sementara itu, Duan Ling Tian memperhatikan wajah Li Rou memucat. Karena butiran-butiran keringat dingin menetes dari dahinya. Jelas, dia terlalu banyak menghabiskan sumber energi saat mengobati lukanya. Bu, apa ibu baik-baik saja? Hati Duan Ling Tian terasa hangat. Suaranya terdengar tulus. Tidak dibuat-buat. Ibu tak apa-apa. Ibu hanya perlu istirahat sebentar. Petik 2. Li Rou menggelengkan kepala sambil tersenyum. Demi putranya. Mengeluarkan sedikit sumber energi tidak apa-apa. Setengah jam kemudian, gadis pelayan itu memasuki ruangan dan dengan ringan berkata, Nyonya, sang ketua mengirim seseorang untuk menanyakan apakah Anda akan melepaskan Tuan Muda Xin sekarang. Sang ketua dan tetua ke-7 masih menunggu di ruang hukuman. Petik 2. Melepaskannya. Beritahu kepada orang yang dikirim sang ketua. Aku akan menanganinya sendiri. Petik 2. Ekspresi lembut dan ramah pada wajah Li Rou benar-benar hilang. Digantikan oleh ekspresi sedingin es. Suhu ruangan pun seakan sedikit menurun. Jantung Duan Ling Tian campur aduk. Tidak pernah dia berpikir bahwa wanita ini, yang secantik bunga, akan sangat protektif. Ibu, pil apa yang ibu berikan padaku tadi? Aku merasa lukaku hampir sembuh. Duan Ling Tian bangun dari tempat tidur, dengan ringan meregangkan tubuhnya. Anak bodoh. Itu adalah pil emas penyembuh luka tingkat ke-8. Li Rou sedikit tersenyum. Pil emas penyembuh luka tingkat ke-8. Duan Ling Tian menyaring kenangan asing di dalam benaknya. Ternyata bahkan di dalam keluarga Li di kota Angin Semilir, hanya ada 2 pil emas penyembuh luka tingkat ke-8. Satu telah diminumnya, seorang yang bukan dari keluarga Li. Tampaknya ibunya memiliki status yang cukup tinggi dalam keluarga Li. Tian, sang ketua sedang menunggu kita. Ayo. Li Rou membawa Duan Ling Tian ke halaman yang luas di tanah milik keluarga Li. Peralatan penyiksaan tersebar di sekitar halaman yang luas.
Disinilah pemberian hukuman dalam keluarga Li dilakukan. Ruang hukuman. Saat itu tepat tengah hari, dan matahari membakar tinggi di langit. Di sekitar ruang hukuman dipenuhi orang. Murid keluarga Li datang untuk menyaksikan pertunjukan. Di tengah halaman, seorang pemuda diikat ke pilar di bawah terik matahari dengan dua pria parubaya berdiri di sampingnya. Pria parubaya yang bermata juling di sisi kanan menunjukkan ekspresi marah ketika menyadari kedatangan Duan Lingtian dan ibunya. Duan Lingtian telah tiba. Pil emas penyembuh luka tingkat ke-8 yang sangat berharga memang sangat manjur. Ya, aku melihat ketika Duan Lingtian dibawa pergi. Hampir mati. Tapi sekarang, setelah diberi pil emas penyembuh luka tingkat ke-8, dia pulih kembali menjadi penuh semangat dan vitalitas. Biasanya, Lin Xin dengan mudah mengejek Duan Lingtian dan tetua ke-9 tak akan mengatakan apa-apa. Tapi, kali ini dia menyebabkan luka parah yang membuat Duan Lingtian hampir mati. Tentu saja tetua ke-9 menjadi sangat marah. Petik 2. Satu demi satu. Para murid keluarga Li mulai berbisik satu sama lain saat mereka memperhatikan kedatangan Li Rou dan Duan Lingtian. Sang ketua, Li Rou membawa Duan Lingtian untuk memberi hormat kepada pria parubaya di sebelah kiri. Tetua ke-9. Mengenai masalah hari ini, putra saya Li Xin memang salah. Di sisi lain, anakmu baik-baik saja sekarang dan putraku terbakar di bawah sinar matahari sepanjang sore. Bisakah kita menurunkannya sekarang? Petik 2. Pada saat ini, pria setengah baya yang bermata juling, tetua ke-7 keluarga Li menunjukkan ekspresi gelap. Siapa sangka bahwa Li Rou bahkan tidak mau repot-repot menjawabnya dan langsung mengabaikannya. Li Rou membawa Duan Lingtian ke depan Li Xin yang terikat. Tian, sekarang saatnya untuk membalasnya dengan cara yang sama seperti dia melukaimu sebelumnya.